Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Bu Nikmah berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Karena kita masih dalam pandemi COVID, maka pembelajaran kita laksanakan secara jarak jauh. Bu Nikmah berharap kalian setiap hari untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Karena dengan mematuhi protokol kesehatan, maka kita berharap tidak terkena COVID-19. Jangan lupa untuk selalu melakukan 5M, yaitu yang pertama, mencuci tangan, kemudian yang kedua, memakai masker, yang ketiga, menjaga jarak, yang keempat, menjauhi kerumunan, kemudian yang kelima, mengurangi mobilitas. Dengan kita melakukan protokol kesehatan, itu salah satu upaya kita untuk tidak terkena COVID-19. Oke? Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai jurnal khusus. Adapun kompetensi dasarnya, menganalisis siklus akuntansi perusahaan dagang, kemudian membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Kalian bisa mendeskripsikan pengertian jurnal khusus perusahaan dagang dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi 5 macam jurnal khusus perusahaan dagang dengan tepat. Yang ketiga, kalian bisa merancang jurnal khusus berdasarkan bukti transaksi dengan tepat. Adapun pengertian jurnal khusus merupakan jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi atau berulang-ulang, dengan tujuan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Dengan kita menggunakan jurnal khusus, maka kita akan mengelompokkan transaksi-transaksi yang sejenis. Adapun 5 macam jurnal khusus yaitu 1. Jurnal penerimaan kas, yang kedua jurnal pengeluaran kas, yang ketiga jurnal pembelian, yang keempat jurnal penjualan, yang kelima jurnal umum. Karakteristik dari jurnal khusus, yang pertama, jurnal penjualan itu mencatat semua transaksi penjualan secara kredit. Kemudian yang kedua, jurnal pembelian mencatat transaksi pembelian secara kredit. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas mencatat transaksi masuknya uang ke dalam perusahaan. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas mencatat transaksi pengeluaran uang secara tunai. Kemudian yang kelima, jurnal umum mencatat semua transaksi yang tidak bisa masuk ke dalam jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Adapun langkah-langkah untuk menyusun jurnal khusus yaitu yang pertama, kalian identifikasi semua transaksi masuk jurnal khusus yang mana, apakah jurnal penjualan, apakah jurnal penerimaan kas, apakah jurnal pembelian, apakah jurnal pengeluaran kas, atau jurnal umum. Yang kedua, berdasarkan hasil identifikasi, masukkan ke dalam jurnal khusus yang sesuai. Untuk bisa lebih memahami, mari kita perhatikan transaksi dari toko Moro Seneng selama bulan Januari tahun 2021. Tanggal 1 Januari, Tuan Bimo menyetorkan uang tunai sebagai penambah modal 10 juta rupiah dengan bukti transaksi 001. Berarti dalam hal ini perusahaan akan menerima uang atau uang masuk ke dalam perusahaan. Berarti masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Yang Januari tanggal 2 dibayar sewa gedung untuk masa 1 tahun sebesar Rp1.200.000. Nah, berdasarkan transaksi tanggal 2 Januari, maka perusahaan akan mengeluarkan uang senilai Rp1.200.000 untuk sewa gedung. Berarti dalam hal ini
masuk dalam jurnal pengeluaran kas. Tanggal 3 Januari dibayarkan uang senilai 500.000 untuk pembelian perlengkapan kantor. Berarti dalam hal ini perusahaan akan mengeluarkan uang senilai 500.000. Nah, karena mengeluarkan uang berarti masuk dalam jurnal pengeluaran kas. Tanggal 5 Januari dibayarkan senilai 2.700.000 kepada CV Andika atas pembelian barang dagangan tanggal 23 Desember dengan bukti transaksi BKK nomor 103. Berarti dalam hal ini perusahaan akan mengeluarkan uang keluar dari perusahaan, berarti masuk dalam jurnal pengeluaran kas. Tanggal 6 Januari dibeli dari toko kasih murah peralatan seharga 1.500.000 dengan syarat pembayaran 210 N30. Berarti dalam hari ini karena membeli peralatan tanpa mengeluarkan uang berarti masuk dalam jurnal pembelian. Tanggal 7 Januari diterima faktur dari CV Andika untuk barang yang dipesan seharga 3.200.000 dengan syarat pembayaran 210 N30 dengan nomor faktur 652. Berarti dalam hal ini perusahaan membeli barang tanpa mengeluarkan uang, berarti masuk dalam jurnal pembelian. Tanggal 9 Januari dikirim nota debit kepada CV Andika untuk barang yang dikirim kembali karena rusak senilai 1 juta rupiah. Nah, dalam hal ini karena sebelumnya perusahaan melakukan pembelian, kemudian ada pembelian barang, berarti masuk dalam retur pembelian. Nah, untuk yang tanggal 9 tidak ada penjualan, tidak ada pembelian, tidak menerima uang dan tidak keluar uang, maka masuk dalam jurnal umum. Tanggal 10 Januari dijual barang dagangan kepada toko Idola senilai Rp2.800.000 dengan syarat pembayaran 310 N30 dengan nomor faktur 251. Karena kita menjual tanpa menerima uang, berarti masuk dalam jurnal penjualan. Tanggal 11 Januari dijual barang secara tunai senilai Rp1 juta dengan nomor bukti 002. Karena kita melakukan penjualan dan pada saat itu juga perusahaan menerima uang, berarti masuk dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian tanggal 13 Januari dijual barang dagangan kepada UD Lintang senilai Rp3.700.000 dengan syarat pembayaran 310 N30, faktur nomor 252. Karena kita menjual tanpa menerima uang, berarti masuk dalam jurnal penjualan. Tanggal 14 Januari dibeli barang dagangan dari FA Budi Rahayu seharga Rp2.600.000 dengan syarat pembayaran 310 N30, faktur nomor 365. Karena kita melakukan pembelian tapi tidak mengeluarkan uang, maka dimasukkan dalam jurnal pembelian. Tanggal 16 Januari diterima kembali barang yang dijual tanggal 13 Januari senilai Rp200.000. Karena menerima kembali barang yang dijual, berarti masuk ke dalam retur penjualan. Retur penjualan tanggal 13 Januari penjualannya secara kredit. Berarti kaitannya dengan akun retur penjualan dan piutang, berarti masuk dalam jurnal umum. Tanggal 18 Januari dijual barang dagangan kepada toko Sahara seharga Rp3.400.000 dengan syarat pembayaran 210 N30, faktur nomor 253. Tanggal 18 Januari karena
penjualannya kita tidak menerima uang, maka dimasukkan dalam jurnal penjualan. Tanggal 19 Januari diterima pembayaran transaksi tanggal 10 Januari dengan nomor bukti 003. Karena menerima uang, maka dimasukkan dalam jurnal penerimaan kas. Tanggal 20 Januari dibayar sejumlah kas senilai 150.000 untuk membayar beban iklan dengan bukti transaksi BKK nomor 104. Karena membayar atau mengeluarkan uang, maka dimasukkan dalam jurnal pengeluaran kas. Tanggal 22 Januari diterima pembayaran transaksi tanggal 13 Januari, bukti transaksi nomor 004. Diterima pembayaran, maka perusahaan akan menerima sejumlah uang karena transaksi tanggal 13. Berarti masuk dalam jurnal penerimaan kas. Tanggal 23 Januari diterima uang tunai untuk membayar pelunasan transaksi tanggal 18 Januari dengan bukti transaksi nomor 005. Karena perusahaan menerima uang, maka dimasukkan dalam jurnal penerimaan kas. Tanggal 24 Januari dibayar sebagian utang kepada toko Kasih Murah atas pembelian peralatan kantor senilai Rp800.000 dengan bukti transaksi BKK nomor 105. Transaksi tanggal 24 Januari, karena kita membayar utang, maka kita akan mengeluarkan uang. Karena keluar uang, maka dimasukkan dalam jurnal pengeluaran kas. Tanggal 25 Januari dijual barang dagangan kepada toko Idola seharga Rp2.700.000 dengan syarat pembayaran 310N30 dengan nomor faktur nomor 254. Penjualan barang tanpa menerima uang dimasukkan dalam jurnal penjualan. Tanggal 26 Januari dibayar utang sehubungan dengan transaksi tanggal 7 Januari dengan bukti transaksi BKK nomor 106. Karena membayar utang, maka perusahaan akan mengeluarkan sejumlah uang. Nah, karena mengeluarkan sejumlah uang, maka dimasukkan dalam jurnal pengeluaran kas. Tanggal 28 Januari dibeli barang dagangan dari F.A. Budi Rahayu seharga Rp2.200.000 dengan syarat pembayaran 210N30 dengan nomor faktur 369. Tanggal 28 membeli barang tanpa mengeluarkan uang berarti masuk dalam jurnal pembelian. Tanggal 29 Januari dijual barang dagangan secara tunai kepada toko Sahara seharga Rp1.700.000 dengan bukti transaksi nomor 006. Karena pada saat menjual menerima uang, maka dimasukkan dalam jurnal penerimaan kas. Tanggal 30 Januari dibayar sebesar Rp1.200.000 untuk gaji karyawan dengan bukti transaksi BKK nomor 107. Karena membayar sejumlah uang, maka perusahaan akan mengeluarkan uang. Karena mengeluarkan uang, maka dimasukkan dalam jurnal pengeluaran kas. Tanggal 31 Januari dibayar tunai untuk macam-macam beban senilai Rp150.000 dengan bukti transaksi nomor 108. Karena perusahaan mengeluarkan uang, maka dimasukkan dalam jurnal pengeluaran kas. Oke anak-anak, setelah melakukan identifikasi dari transaksi-transaksi Moro Seneng, sekarang waktunya kita memasukkan ke dalam jurnal khusus yang sesuai. Tanggal 1 tadi masuk dalam jurnal penerimaan kas. Keterangan, untuk keterangan bisa diisi dengan nama debitur atau kreditur dari toko Moro Seneng. Jadi kalau tidak ada kaitannya dengan akun piutang atau utang, keterangan bisa dikasih tanda strip.
Satu tadi penyerahan uang untuk menambah modal, kasnya bertambah, kemudian kreditnya karena untuk menambah modal, jadi akun modal bertambah senilai 10 juta rupiah. Kemudian tanggal 2 dari identifikasi tadi masuk jurnal pengeluaran kas untuk membayar sewa gedung, jadi keterangan bisa dikasih tanda strip. Debitnya karena untuk membayar sewa, jadi akun beban sewa bertambah karena tidak ada di kolom, bisa dimasukkan dalam kolom serba-serbi beban sewa senilai 1.200.000. Kolom kreditnya kas senilai 1.200.000. Nah, untuk membayar jadi kasnya berkurang sebelah kredit. Kemudian tanggal 3 berdasarkan hasil identifikasi tadi masuk jurnal pengeluaran kas untuk membayar pembelian perlengkapan, jadi keterangannya bisa dikasih tanda strip. Perlengkapan kantor tidak ada di kolom, jadi masukkan di kolom serba-serbi. Perlengkapan kantor senilai 500.000 rupiah. Kasnya berkurang senilai 500.000 rupiah senilai perlengkapannya. Kemudian tanggal 5 untuk membayar utang kepada CV Andika masuk dalam JKK. Keterangannya karena ada kaitannya dengan akun utang berarti diisi dengan berkaitan dengan transaksi, yaitu CV Andika. Untuk membayar utang berarti utang kepada CV Andika berkurang senilai 2.700.000 rupiah. Kasnya berkurang senilai 2 juta untuk bayar utang. Kemudian tanggal 6 masuk jurnal pembelian. Nomor fakturnya 085. Keterangan diisi dengan nama tokonya, syarat pembeliannya 210N30. Maksudnya dapat potongan 2% jika dalam waktu 10 hari melunasi dan maksimal pembayarannya 30 hari. Untuk membeli dagangan 1 juta, untuk membeli peralatan berarti masuk dalam kolom serba-serbi. Peralatan kantor senilai 1.500.000 rupiah. Utangnya senilai 1.500.000 rupiah. Kemudian tanggal 7 diterima faktur untuk bayar, berarti masuk dalam jurnal pembelian tanggal 7. Nomor fakturnya 652. Syaratnya 2 dari CV Andika. Syaratnya 210N30.
pembelian barang dagangan 3.200.000 berarti masuk akun pembelian, utangnya 3.200.000, utang bertambah setelah kredit 3.200.000 rupiah. Kemudian tanggal 9 nota debit berarti kaitannya dengan retur pembelian. Untuk jurnal umum tanggal 9 karena retur pembelian berarti utangnya berkurang, utang dagang, kreditnya karena pengembalian barang dagangan berarti masuk retur pembelian. Senilai barang yang dikembalikan yaitu senilai 1 juta rupiah. Karena ada kaitannya dengan utang kepada CV Andika, maka diberi keterangan CV Andika nanti berkaitan dengan buku besar pembantu pada CV Andika. Kemudian tanggal 10 dijual barang dagangan, masuk jurnal penjualan berdasarkan identifikasi yang sudah dilakukan tadi. Tanggal 10 nomor fakturnya 251, keterangannya kepada toko Idol. Syarat pembayarannya 310N 30 berarti dapat potongan 10% jika dalam jangka waktu 10 hari dan maksimal pembayarannya 30 hari. Debit kreditnya berkaitan dengan akun piutang bertambah sebelah debit dan penjualan sebelah kredit, nilainya sama yaitu senilai 2.800.000 rupiah. Kemudian tanggal 11 dijual secara tunai berarti jurnal penerimaan kas. Tanggal 11 senilai 1 juta rupiah. Jadi kasnya bertambah senilai 1 juta rupiah. Kemudian kreditnya penjualan. Kemudian tanggal 13 dijual barang dagangan, masuk jurnal penjualan. Tanggal 13 nomor fakturnya 252, keterangan diisi dengan nama UD dan syarat pembayarannya 310 dapat potongan 3% jika dalam jangka waktu 10 hari dan maksimal pembayaran 30 hari senilai 3.700.000 rupiah. Tanggal 14 berdasarkan hasil transaksi masuk dalam jurnal pembelian, nomor fakturnya 365 dengan FA Budi Rahayu. Syarat pembayarannya 310N 30 310N 30 senilai 2.600.000. Beli barang dagangan berarti masuk dalam kolom pembelian atau berkaitan dengan akun pembelian.
senilai Rp2.600.000, utangnya bertambah senilai Rp2.600.000. Kemudian tanggal 16 masuk dalam jurnal umum hasil identifikasi tadi karena berkaitan dengan retur penjualan yang dulunya jual secara kredit. Di retur penjualan bertambahnya di sebelah debit, kreditnya karena berkaitan dengan piutang, adanya barang dagangan yang dikembalikan berarti berkaitan dengan piutang, berkurang senilai Rp200.000. Berhubungan dengan transaksi tanggal 13 Januari berhubungan dengan UD Lintang. Berarti berkaitan dengan piutang kepada UD Lintang. Kemudian tanggal 18 dijual barang dagangan, masuk jurnal penjualan. Tanggal 18 nomor fakturnya 253 kepada toko Sahara. Keterangan diisi dengan toko Sahara dengan syarat pembayaran 210 N30 senilai Rp3.400.000. Kemudian tanggal 19 diterima, jadi masuk dalam jurnal diterima berarti JKK tanggal 19 berkaitan dengan transaksi tanggal 10 ada toko idola, tanggal 10 karena ada keterangan syarat pembayaran tanggal 10 N30 dan masih dalam jangka waktu potongan tanggal 10 ke tanggal 19 berarti ada 9 hari, berarti masih dalam jangka waktu potongan, berarti kas yang diterima akan berkurang, yaitu senilai tanggal 10 2.800.000 dapat potongan 3%. Jadi kasnya masih senilai 2.716.000 diperoleh dari 2.800.000 dikalikan dengan 2%, nanti akan memperoleh 84.000, ini untuk potongannya. Kemudian akun piutang akan berkurang senilai Rp2.800.000. Kemudian lanjut tanggal 20 dibayar sejumlah uang, masuk jurnal pengeluaran kas. Tanggal 20 dibayar kas untuk beban iklan, berarti keterangan bisa dikasih tanda strip. Beban iklan, karena untuk membayar beban iklan berarti sebelah debit bebannya iklan bertambah senilai yang dibayarkan Rp150.000. Kasnya berkurang senilai Rp150.000 sebelah kredit. Tanggal 22 berdasarkan hasil identifikasi di awal tadi masuk dalam JKM. Tanggal 22 pembayaran transaksi tanggal 13 Januari. Cek tanggal 13 Januari ada penjualan kepada UD Lintang. Kemudian setelah tanggal 13 Januari
Ada retur enggak dicek di jurnal umum? Ada. Nah, ada tanggal 16 ada retur penjualan senilai 200.000. Maka untuk piutangnya bukan lagi senilai 3.700.000 tetapi senilai 3.500.000 rupiah karena ada retur senilai 200.000 rupiah. Keterangan diisi dengan UD lintang. Kemudian dapat potongan enggak antara tanggal 13 ke tanggal 22 karena masih dalam jangka waktu potongan, maka syarat pembayarannya tadi ada 310 N30, maka dapat potongan 3% dari 3.500.000 yaitu 105.000 rupiah. Kemudian kasnya yang diterima 3.500 dikurangi dengan 105, maka ada 3.395.000 rupiah. Piutangnya berkurang senilai 3.500.000 rupiah. Tanggal 23 diterima uang tunai berdasarkan hasil identifikasi tadi masuk dalam jurnal penerimaan kas berkaitan dengan transaksi tanggal 18 yaitu toko Sahara, berarti diisi dengan toko Sahara. Tanggal 18 ke tanggal 23 masih dalam jangka waktu potongan, maka piutangnya atau kas yang diterima tidak senilai 3.400.000 tetapi dikurangi dengan 2% dari 3.400.000 yaitu 68.000 rupiah. 68.000 rupiah. Kas yang diperoleh 3.332.000 rupiah. Kemudian piutangnya berkurang senilai 3.400.000 rupiah. Lanjut tanggal 24 dibayar sebagian utang, berarti masuk jurnal pengeluaran kas JKK tanggal 24. Karena dibayar utang berarti utang kepada siapa? Kepada dicek tanggal toko Kasih Murah. Kasih Murah senilai dibayar utangnya 800.000 rupiah, berarti utang berkurang senilai 800.000 rupiah. Kasnya senilai 800.000 rupiah. Kemudian tanggal 25 berdasarkan hasil identifikasi tadi masuk jurnal penjualan tanggal 25, nomor fakturnya 254 kepada toko Idola senilai dijual senilai 2.700.000, syarat pembayaran 310 N30 senilai 2.700.000 rupiah. Kemudian tanggal 26 dibayar utang sehubungan dengan transaksi tanggal 7 Januari. Berarti masuk jurnal pengeluaran kas. Tanggal 7 Januari berkaitan dengan CV Andika. CV Andika. Tanggal 26 pengeluaran 26 CV Andika. Utang berkurang di sebelah debit dibayar senilai
tanggal 7 Januari. Setelah tanggal 7 Januari dicek ada retur enggak? Ada, yaitu tanggal 9 ada retur 1 juta rupiah. Berarti untuk pembayaran utangnya tanggal 7 dikurangi dengan 1 juta, berarti 2.200.000 rupiah. Kasnya berkurang senilai 2.200.000 rupiah. Kemudian tanggal 28 dibeli barang dagangan, masuk jurnal pembelian. Tanggal 28 dibeli dari nomor fakturnya 369, dibeli dari FA Budi Rahayu. Syarat pembayarannya 210 N30. Beli senilai 2.200.000 rupiah. Uangnya bertambah senilai 2.200.000 rupiah. Kemudian tanggal 29 hasil dari identifikasi masuk JKM. Tanggal 29 dijual tunai, masuk kas bertambah senilai 1.700.000 rupiah. Karena tidak ada kaitannya dengan utang atau piutang, maka keterangan bisa diisi tanda strip dari penjualan barang dagangan, berarti masuk akun penjualan. Kemudian tanggal 30 dibayar senilai 1.200.000 untuk gaji karyawan, berarti jurnal pengeluaran kas. Tanggal 30 untuk gaji karyawan, berarti akun serba-serbi beban gaji senilai 1.200.000 rupiah. Kas yang dibayarkan senilai 1.200.000 rupiah. Kemudian tanggal 31 dibayar macam-macam beban. Masuk jurnal pengeluaran kas. Kolom serba-serbi karena tidak ada kolomnya, di sini diisi dengan nama bebannya, beban macam-macam. Senilai 150.000 rupiah. Antara debit dan kredit semuanya harus imbang. Sudah sampai dengan tanggal 31 itu jurnal dari transaksi toko Moro Seneng. Nah, udah bukan untuk mengerjakan jurnal khusus dari perusahaan dagang. Kalau misalkan ada yang belum jelas atau kurang jelas, bisa ditanyakan langsung di grup mata pelajaran, di grup WA-nya. Bisa langsung ditanyakan ke Bu Nikmah. Nah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, saya akhiri dulu. Untuk minggu depan, silahkan dipelajari materi posting ke buku besar utama dan posting ke buku besar pembantu. Untuk saya akhiri dulu pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya untuk menghindari agar tidak terkena dampak dari COVID-19. Udah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.